Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satsmita Aji, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan materi yang telah disampaikan pada acara webinar AgriTalk seri 1 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti. Materi pertama berjudul Strategi Pendidikan Pertanian dalam Era New Normal yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Evita Soliahani. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Jember. Dibuka dengan ucapan Bapak Presiden kita Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia bersiap menghadapi kehidupan normal yang baru atau tatanan kehidupan yang baru di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat dalam waktu mendatang. Ada 4 strategi perguruan tinggi pertanian dalam menghadapi COVID-19 era new normal. Yang pertama adalah Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Di mana pengajaran yang pada era new normal harus segera melakukan perubahan kurikulum dengan menerapkan Merdeka Belajar atau kampus merdeka. Kemudian penelitian dan pengabdian sebagai bahan pembelajaran, yaitu tema-tema penelitian mengarah pada kajian-kajian yang terkait dengan dampak COVID-19 dari berbagai sudut pandang. Juga pengabdian melakukan edukasi kepada masyarakat petani tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh petani di dalam menghadapi era new normal. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia, di mana dosen maupun administrasi harus segera meningkatkan kualitasnya melalui studi lanjut dan pelatihan agar dapat mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah sarana prasarana, di mana universitas mampu memenuhi seluruh sarana prasarana dalam belajar mengajar, seperti halnya jaringan internet atau lab komputer, kemudian juga membentuk Satgas COVID-19 untuk memantau kondisi kesehatan mahasiswa dan keluarga dosen atau karyawan. Juga universitas harus menyediakan APD, masker, hand sanitizer atau tempat cuci tangan dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah pendanaan, di mana UKT yang telah ditetapkan sebelumnya harus ditinjau ulang karena sudah tidak banyak lagi fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh mahasiswa, dan kalaupun bisa harus diturunkan. Lanjut pemateri yang kedua, yaitu berjudul Peran Perhepi dalam mendorong adaptasi perilaku pertanian terhadap situasi normal baru atau new normal. Disampaikan oleh Profesor Dr. Bustanul Arifin. Beliau sebagai Guru Besar Ekonomi Pertanian, Dewan Komisioner, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Perhepi. Beliau juga menjelaskan update kinerja perekonomian Indonesia. Yang pertama, beliau memaparkan pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Pada tahun 2020 kuantiti 1, Indonesia mengalami penurunan dalam pertumbuhan sektor pertanian, yaitu 0,2%, yang sebelumnya pertumbuhan sektor pertanian Indonesia pada tahun 2019 kuantiti 4 mencapai 4,26%. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun 2019 kuantiti 4 mencapai 4,97 menurun pada tahun 2020 kuantiti 1 hingga 2,97%.
Kemudian beliau juga menjelaskan lintas sejarah Happy dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah pada saat Orde Lama Presiden Soekarno pada tahun 1945 sebelum IBB berdiri, yaitu sistem perekonomian berasaskan kekeluargaan gotong royong. Bung Hatta merupakan tokoh sentral dalam ekonomi koperasi. Kemudian muncul Orde Baru pada tahun 1966 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Happy resmi berdiri pada tahun 1969 yang didirikan oleh Mubyarto, Satjogyo, Birowo, dan Condronegoro dan lain-lain, mewadahi pemikiran progresif. Pada tahun 1966 pembangunan perkebunan dan peningkatan ekspor non-migas mulai ada. Kemudian dilanjutkan oleh masa transisi yaitu Presiden Habibie. Krisis ekonomi dan politik terlewati untuk sementara. Indonesia tidak jadi pecah berantakan. Akan tetapi pada era modern yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi, persoalan lama seperti gizi buruk dan rawan pangan muncul kembali. Munculnya wabah warung coklat dan lain-lain datang pula bersamaan. Dan juga pandemi COVID-19 sebagai pemicu krisis pangan. Krisis pangan tidak ditandai lonjakan harga pangan, tetapi karena kontraksi ekonomi. Harga minyak bumi rendah, stok pangan baik, musim panen baik, pandemi COVID-19 menghasilkan lockdown di banyak negara. Beliau juga memaparkan ikhtisar resiliensi dan risiko rantai nilai pangan. Pada komoditas beras, impor sebesar 3 hingga 5%. Resiliensi rantai nilai industri modern beras tumbuh, relasi petani dan pedagang kuat. Resikonya, titik krisis suplai musim kemarau panjang, titik krisis Oktober, November, dan Januari. Langkah kebijakan impor 1,5 hingga 2 juta ton, tapi negara supplier makin sulit. Dan masih banyak lagi ikhtisar resiliensi dan resiko rantai nilai pangan. Dan yang selanjutnya adalah rekomendasi dan reposisi kebijakan. Adaptasi pelaku pertanian pasca COVID-19 dalam menghadapi situasi new normal terbagi menjadi 2 fase. Fase pertama, antisipasi dan mitigasi krisis pangan, dan fase kedua adalah pola baru on-farm, off-farm, dan agroindustri. Yang kedua adalah realokasi APBN untuk mitigasi risiko krisis pangan, bansos petani, dan lapisan 40% dan inisiatif kerelawanan masyarakat. Yang ketiga, pembenahan sistem logistik, distribusi, dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan daerah defisit. Yang keempat, integrasi kebijakan ekonomi makro dan bioteknologi modern, smart farming, pertanian presis, penguatan kelembagaan rantai nilai, pemanfaatan iptek, teknologi data dan informasi. Yang kelima, pemanfaatan e-commerce untuk meningkatkan skala usaha, tantangan bergeser ke supply side. Dan yang keenam adalah pembangunan agroindustri atau peningkatan nilai tambah dapat berevisi regional dan kompli Undang-Undang 2014 perindustrian. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Insinyur Hadi Sulistyo, berjudulkan Kebijakan Pertanian Terkait Penanganan Pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Pada materi ini beliau memaparkan beberapa dampak COVID-19 pada sektor pertanian. Salah satunya adalah belum meratanya distribusi, kemudian pasar berkurang akibat pembatasan mobilitas, jam operasional pasar, jam kerja restoran, dan juga tutupnya kantor. Akhirnya karena banyaknya dampak tersebut, ada beberapa kebijakan sosial ekonomi
pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian. Restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak. Yang ketiga adalah padat karya tunai untuk pelaku ekonomi kecil. Yang keempat adalah jaringan pengamanan sosial. Salah satu implementasi yang sudah ada yaitu dalam mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produksi pertanian, ada 2 badan usaha milik daerah BUMD pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini yaitu PT Pancawirausaha Jawa Timur bersinergi dengan PT Jatim Geraha Utama membuat kegiatan pusat logistik lumbung pangan Jatim. Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat Jawa Timur dalam mendapatkan kebutuhan barang pokok atau sembako dengan harga terjangkau. Dilanjutkan materi yang keempat disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo. Beliau pasca sarjana UNED. Beliau menyampaikan materi berjudul Pertanian New Normal untuk Kesejahteraan Petani dan Konsumen. Berikut adalah pokok pembahasannya. Beliau memaparkan bagaimana menjaga irama supply dan demand agar tetap stabil dan seimbang. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan makanan lokal termasuk bagaimana upaya mengganti impor pangan, yaitu substitusi gandum dengan tepung jagung, sorghum, singkong dan lain-lain. Mengembangkan agribis inklusif pedesaan. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing komoditi makanan melalui meningkatkan produktivitas, yaitu pengembangan teknologi benih dan budidaya berbasis bioteknologi modern. Yang ketiga adalah diversifikasi untuk konsumsi makanan lokal, yaitu meminimalkan bias konsumsi beras, mengurangi ketergantungan pada makanan impor, dan mengembangkan potensi produksi pangan lokal. Kemudian dilanjutkan materi yang terakhir, yaitu materi tambahan dari Tani Hub Group, yaitu e-commerce untuk hasil tani yang bertujuan untuk menghubungkan petani dan pembeli dengan berbagai jenis usaha. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.